Shalom saudara. Disapa dong kiri kanannya. Haleluya. Yang paling belakang itu disapa, yang paling belakang disapa. Paling belakang. Oh. Haleluya. Ini wajah-wajah lama ya. Tidak ada yang baru ya. Haleluya. Oh, puji Tuhan saudara. Pagi hari ini saya mendapat kesempatan untuk menyampaikan firman. Maaf suara saya kebanyakan rekaman jadi agak serak-serak basah saudara ya. Pagi hari ini saya akan sampaikan judul firmannya, kalau saudara suka judul, Jesus at the center of our lives. Karena tadi firman Pak Arifin dia katakan bahwa kita harus mendahulukan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, dalam segi apapun. Makanya untuk multiply kita bisa berkembang atau melipat gandakan dalam segala segi kehidupan saudara, bukan hanya keuangan ya, melipat gandakan ini. Melipat gandakan dalam segala talenta, melipat gandakan dalam damai sejahtera, melipat gandakan dalam pekerjaanmu, semuanya di dalam segi kehidupan kita. Kita harus menjadikan Yesus itu center. Karena manusia condongnya self-center, ya. Tapi kita mau rubah self-center kita menjadi Jesus is the center. Kalau Yesus Kristus itu center kehidupan kita, saya yakin 110% ya, saudara akan menerima pelipat gandaan itu. Multiply akan terjadi di dalam kehidupanmu kalau engkau membuat Jesus itu is your center. Setuju enggak saudara? Setuju ya? Di Lukas 14 ayat 26 kita baca sama-sama saudara. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Saudara, waktu saudara baca ayat ini, kok bingung sedikit nih ya? Ya kan? Waktu saudara membaca ayat firman yang kelihatannya, kok aneh sih ini, artinya kok kontradiksi ya? Padahal Tuhan kan menyuruh kita mengasihi orang tua, betul nggak? Tapi waktu saudara baca ini, apa yang timbul gitu? Nah, saya pribadi, kalau saya membaca sesuatu yang rasanya kok aneh ini ya, kok rasanya nggak lazim nih, wong Tuhan mengajarkan kita tentang kasih ya. Saudara jangan menghakimi dulu firman ini, wah nggak bener nih Alkitab, ngerti saudara? Jangan saudara harus tahu, saudara harus yakin bahwa Alkitab itu mengajarkan kita tentang kebenaran, betul? Begitu kita baca, kok rasanya kurang pas ya, ayat ini sering dipakai sama orang di luar Tuhan untuk mengatakan bahwa did Jesus teach to hate parents? Mereka mengatakan dengan ayat tadi, yang berdasarkan ayat tadi, ya, ayat tadi bunyinya gimana sih? Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, berarti kita harus disuruh membenci bapaknya, kita harus membenci ibunya, betul ya? Artinya ini secara hurufiahnya ini, lalu baru ia menjadi muridku. Kalau dia nggak benci, bukan muridku, begitu. Nah, ayat ini dipakai dengan orang-orang yang di luar Tuhan, mengatakan bahwa Alkitab itu mengajarkan kebencian, membenci keluarganya. Nah, untuk mengerti ayat ini tadi, ada satu ayat yang lebih jelas lagi, maksudnya seperti ini. Di Matius 10 ayat 37, kita baca sama-sama. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Agak bisa dimengerti, ya. Agak bisa dimengerti, tapi kok Tuhan itu enggak boleh aku mengasihi Bapa lebih daripada Bapakku yang di dunia ini, lebih dari Bapakku yang di sorga. Nah, ayat ini rupanya memberikan penjelasan, menggarisbawahi lagi
Kalau saudara dan saya harus menomorsatukan, prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Saudara setuju enggak ini? Makanya kalau saudara setuju, saudara aminkan judul tadi. Jesus is the center of my life. Kalau saudara katakan Yesus itu di atas segala-galanya, berarti Yesus itu priority number one than your family. Setuju enggak ini? Kalau saudara setuju, saya akan meneruskan. Tapi kalau saudara enggak setuju, kita bubar aja sekarang. Kita langsung makan, saudara. Enggak ya, kita belajar sama-sama firman ini, saudara. Kenapa Tuhan mau Dia nomor satu dalam hidup kita? Tuhan mau saudara mengutamakan Dia. Karena banyak manusia di akhir zaman ini, dia akan individual. Me, semua. Mine, me. Semuanya akan menuju kepada self-center. Mereka akan hidup individu, saudara. Dia nggak mau memperdulikan kiri kanan, bahkan keluarganya nggak akan diperdulikan, saudara. Ya, jadi saya sudah ngelihat ya kaum muda di sini di Australia ini, mereka sama keluarganya care nggak dibanding sama orang Asia, saudara. Bukannya rasing, enggak, tapi mereka nggak care, saudara. Buktinya apa? Dia masukin orang tuanya ke nursing home. Sebetulnya itu ada baiknya, ada minusnya. Tapi kebanyakannya banyak anak-anak muda yang nggak mau care sama orang tuanya. Setuju kan, saudara? Tapi kalau nursing home itu ada bagusnya, saudara. Kalau memang orang tuanya itu nggak bisa ngapa-ngapain, ya mendingan ada yang menjaganya. Begitu ya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kita ini harus menomorsatukan Tuhan. Kalau enggak, saudara, kita akan babak belur. Contohnya, kalau saudara di Matius 22 ayat 37 sampai 39, kita baca dulu. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ternyata ini hukum daripada Tuhan, hukum pertama, kasihilah Tuhanmu lebih dari segala-galanya, number one. Makanya kita harus membuat Yesus itu is the center of our life. Kalau kita enggak nomor satukan Tuhan, misalnya saya akan mencintai orang tua saya harus hormat sama orang tua saya. Benar, saudara. Tetapi kalau kita nomor satukan orang tua, saya ini terbatas enggak? Terbatas. Karena saya yang manusia terbatas ini mengasihi orang tua saya yang juga terbatas. Waktu ada hari hanya ngamuk, saudara, pasti ada berantemnya ya, namanya papa mama anak itu pasti ada, argue-nya, debate, pasti ada. Dan suatu hari itu terjadi, saya akan marah besar sama papa mama saya juga akan marah besar sama saya. Ngerti, saudara? Tetapi kalau saya membuat Yesus itu center in my life, saya kiblatnya ke Yesus, di dalam Yesus saya diajarkan mengasihi, menghormati orang tua. Betul enggak? Waktu saya menomorsatukan Tuhan dalam hidup saya ini diubah sama Tuhan. Menjadi santoso yang lama jadi santoso yang baru. Betul enggak, saudara? Sehingga waktu saya mengasihi papa mama saya dengan pengertian baru, saudara. Dengan pengertian bahwa Yesus itu sudah mati menebus saya, sehingga saya ditunjukkan ini loh, papa mamamu yang harus kamu hormati. Ngerti ya? Kalau saya mendahulukan papa mama daripada Tuhan, ini sangat kebalik. Firman Tuhan katakan hukum yang pertama adalah apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Jadi all out, Yesus number one.
Setuju? Kalau saudara setuju, kita lanjut ya. Ini namanya Kristus sama dengan kasih. Kristus itu penuh dengan kasih. Kristus itulah kasih. Kasihnya modelnya apa? Modelnya kasih agape. Kasih yang tak bersyarat. Kalau saya mengasihi orang tua saya mengasihi saudara saya, itu kasih apa? Filia. Yang terbatas, saudara. Begitu saya menomorsatukan Tuhan, kasih filia itu dirubah sama Tuhan kasih agape. Jadi waktu saya mengasihi istri saya mengasihi anak-anak saya mengasihi saudara juga, itu dengan kasih agape. Seperti Yesus memberikan kasih itu kepada kita. Nangkep ya saudara ya. Jadi kenapa kita menomorsatukan? Supaya kita menerima kasih ini. Begitu saya menerima kasih agape, orang tua saya yang kelihatannya bencek dalam bahasa Prancisnya itu menjengkelkan, atau anak saya yang menjengkelkan, karena saya sudah menomorsatukan Tuhan dalam hidup saya, kasih yang di dalam pikiran saya ini bukan kasih lagi kasih eros, kasih filia, tetapi kasih agape, kasih yang tanpa syarat. Saya akan mengasihi orang tua saya sekalipun dia menjengkelkan. Saya akan mencintai anak saya sekalipun dia minta harta kita duluan, misalnya seperti anak bungsu. Papanya tetap sayang bukan? Karena orang tuanya sudah mengutamakan Yesus di dalam kehidupannya. Jesus is the center, ini sangat penting sekali saudara. Kalau saudara tidak membuat Yesus di dalam kehidupanmu nomor satu, saudara akan menyalahi hukum Tuhan. Hukum Tuhan mengatakan kasihilah dengan segenap hatimu, segenap jiwamu. All out saudara sama Tuhan. Number one is Jesus. Kalau kita ngerti ini, katakan amin. Ya. Nomor 2 di Yudas 1 ayat 23. Yudas itu cuma 1 ya. Yudas ayat 23. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Ayat ini bisa kita praktekkan ya. Ini di sini dikatakan selamatkan mereka dengan jalan merampas mereka. Merampas di sini dengan arti dihentakkan. Kalau ada saudaramu, siapapun temanmu yang masuk di dalam jurang maut misalnya ya, diomongin berkali-kali, masih tidak mau ngikutin nasihat kita saudara. Ayo bertobat, gak mau tetap bertobat. Besok lagi apa namanya Kristen tomat saudara. Tobat kumat gitu. Tapi karena kita sudah membuat Yesus is my center in my life, kita lihat orang yang semacam ini, kita hentakkan dia. Kelihatannya saya sadis, saya kasar nih, saya gak punya peri kemanusiaan. Tapi karena saya memiliki belas kasihan sama orang ini, dia akan jatuh di dalam dosa kekelaman. Oke? Karena kita menomorsatukan Yesus, kita akan menyampaikan kebenaran sekalipun orang itu mencaci maki kita. Ini kalau saudara menomorsatukan Tuhan. Istri saya terima Yesus, orang tuanya enggak suka saudara. Dia bahkan dia mau dibunuh sama papanya sendiri karena dia terima Yesus. Firman ini mengatakan utamakanlah Yesus dalam hidupmu. Saat dia mengutamakan Yesus, waktu papanya mau mengambil pisau dan mengangkat dan mau membunuhnya dia, karena dia sudah menerima Yesus, menomorsatukan Yesus, dia enggak kepahitan tuh sama papanya sampai detik ini. Enggak pernah dia benci, enggak. Karena kita memiliki kasih agape itu. Dia merasa kasihan, orang inilah yang harus kita rampas untuk kita selamatkan. Ya, beda pikiran kita
Kalau kita tanpa Yesus di dalam center hidup kita, waktu orang itu menyakiti kita, kita akan balas dia. Sama dengan manusia di luar sana, saudara. Atau paling enggak, aku enggak mau nyapa dia. Betul enggak? Kalau dia datang lewat situ, aku akan lewat sana. Aku enggak mau lihat mukanya dia. Tetapi kalau Yesus is your center in your life, saudara akan mengerti kenapa ya orang ini yang bencekno itu, Tuhan taruh hati kita untuk menyelamatkan dia. Karena ada kasih agape. Kita butuh Yesus itu di dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita menomorsatukan Tuhan, saudara enggak akan pernah punya musuh. Amin. Kalau saudara mau bebas musuh dalam hidupmu, tapi musuh di dalam arti gini ya saudara, kalau saya mau memiliki keberanian untuk menyelamatkan itu tadi, kasihan nih misalnya si Lucky ini harus aku keret dia. Kalau dia enggak tak ngomongin keras, dia mungkin semakin jatuh. Ngerti saudara ya? Jadi di situ dikatakan merampas. Merampas itu santai atau lembut? Agak rough ya. Rampas saudara. Kayak orang mau terjun. Saudara lihat, jangan. Nyemplung dia, blung. Gitu. Kita harus lari, rampas dia. Rampas, ini disana rampas. Merampas mereka dari api kekekalan. Mungkin perkataan kita yang keras. Saudara yang dikerasin dengan perkataan itu tersinggung enggak? Tersinggung. Marah? Marah. Tetapi saya enggak pernah benci sama orang yang marah itu. Kenapa? Pikiranku sudah Yesus is my center. Amin. Saudara bisa nangkap ya? Are you with me? Yes. Jadi saudara harus, Jesus is your center. Begitu saudara menghadapi persoalan dengan suamimu, dengan istrimu, dengan anakmu, siapapun. Yesus is the center. Minggu 2 minggu lalu saya ngomong kepalanya Yesus, kita pakai. Ini sama, kepala itu number 1. Kita anggotanya, Yesus kepalanya. Betul nggak saudara? Kalau saya atau orang yang diamputasi tangannya masih bisa hidup bukan? Masih. Kakinya diamputasi? Masih. Jantung pun di bypass? Masih hidup. Tapi kalau kepalanya yang ditebas, mati kau. Mati kau. Itu senternya di kepala. Makanya Yesus katakan, aku kepala, kamu anggota badannya. Jadi Yesus itu harus number 1 di dalam kehidupan kita. Bukan siapa-siapa. Kenapa? Karena Yesus mau merevisi pikiran kita, yang kita individual, yang kita self-center, itu dirubah menjadi Lord center untuk diberikan kasih agape itu di dalam kehidupan kita. Begitu suamimu menjengkelkan, istrimu menjengkelkan, kamu cuma God bless them. Apa yang mereka kerjakan mereka enggak tahu. Jadi bisa ngomong gitu. Kalau kita enggak nomor satukan Tuhan, bisa kepala jadi apa ya saudara? Rambutnya jingkrak gini, zoom, langsung tanduknya keluar 10 zoom gitu saudara. Tanduk dia, kita balas dia gitu. Nah, oke. Kalau saudara setuju kita lanjut. Yang kedua, selain itu kita lihat hati kita yang sebelum menomorsatukan Tuhan, hati kita ini penuh dengan luka. Semua orang hati ini pasti ada lukanya, enggak ada yang enggak. Ya, di Roma dikatakan tidak ada sekalipun orang yang benar, enggak ada. Semua berdosa. Hati ini kadang tersakiti. Sakitnya di mana? Di sini. Sakitnya tuh di sini. Nah, semuanya sakit, saudara. Hati ini sakit. Oleh karena itu hati itu sangat merupakan target penting sama si iblis untuk diarahkan panahnya ke hati saudara dan saya. Kalau kita menomorsatukan Tuhan, Jesus is our center. Jesus itu bisa merubahkan hati ini. Hati yang
penuh kawat duri. Oh, penyiksaan terjadi sejak masa kecilmu, abuse yang sudah dilakukan sejak kamu mungkin di dalam kandungan, bisa saudara waktu saudara istrinya hamil ditendang, dipukul, itu abusing sejak dini saudara. Ya, bukan pernikahan dini, abusing sejak dini itu terjadi. Sampai anaknya lahir, dia cacat, itu pun karena ulah orang tuanya. Saudara, itu hati sudah kayak apa ya? Kalau saudara bisa bayangin hati ini bolong-bolong, terus bengkak, biru, berkawat duri, ngerti saudara? Ada beberapa hati yang seperti itu. Syukur kalau saudara hatinya masih merah-merah, enggak ada masalah. Di luar sana banyak masalahnya. Nah, ayatnya di sini, di Yeskiel 36 ayat 26. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Kalau kita membuat Yesus itu is our center, dia akan merubahkan hati kita ini loh. Hati kita yang benceno ini, hatinya ini ya. Di sini ada nggak sih yang tersakiti? Nggak ada ya, pasti ada ya. Semua hati di sini pasti lobangnya mbok gak karuan. Ono sing dijojo-jojo gini ya, ada yang diiris-iris gini ya, any kinds ya, any kinds. Yang saudara lakukan hanya buatlah Yesus is the center in your life. Ya, gimana caranya? Ya tadi itu, kasihilah dia dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan all out sama Yesus. Waktu saudara all out sama Yesus, Yesus is the center in your life, hatimu yang tadi seperti itu dirubah menjadi hati yang baru. Sehingga gak pernah saudara dendam, gak pernah saudara tersinggung lagi. Ini kuncinya. Kalau saudara hidupmu masih tersinggung, berarti saudara belum menomorsatukan Yesus. Is not the center. Karena apa? Akunya yang masih besar. Dan ini sampai kita dipanggil Tuhan loh saudara. Kita menomorsatukan Tuhan, terus belajar menomorsatukan Tuhan. Kita berusaha terus memakai kepalanya Yesus, bukan kepalanya aku. Saya bilang sama yang Kiki pakai kepala Yesus. Baru ngomong dari gereja, anak saya ada cerita saudara. Lalu saya bilang, kaplok kenai kesuwen gitu. Langsung Engki bilang, Pak, pakai kepalanya Yesus. Oh iya Ki, iya thank you Ki. Saya belajar, saya nyampaikan firman, tapi saya harus praktek every time. Kadang kita lupa pakai helm ya. Helmnya Yesus. Kepalanya, Yesus bilang akulah kepala. Kenapa kok Yesus bilang kepala? Begitu kepala kau tebas, binasa kau. Jadi itu sangat krusial, sangat vital kepala itu. Amin. Jadi Tuhan itu ngasih perumpamaan, ada artinya saudara. Dia bilang benar, aku kepala, kamu anggotanya. Sekarang pertanyaannya, waktu mami saya mau meninggal di rumah sakit, dia bilang, San, kamu itu siapa? Kamu ini tembik keramik, papimu keramik, masa lu keramik sama keramik berantem? Saya enggak saudara. Saya enggak ngerti arti apa ini ya. Tapi saya simpan dalam hati saya. Saya renungkan. Sekali saya cabut hidup saya minggat, di situ Tuhan berbicara. Ingat gak mamimu bilang dulu, kamu keramik, papimu keramik, masa keramik sama keramik berantem? Iya ya. Oh maksudnya Tuhan aku harus mengampuni. Ngerti saudara? Kita pakai kepalanya Tuhan dalam hidup kita. Kita pakai menomorsatukan Tuhan dalam hidup kita. Saudara gak bisa memakai kepandaian atau uangmu, itu terbatas. Uangmu berapa banyak? M, triliun, billion, pasti ada titik komanya. Terbatas saudara. Ya sebatas itu.
Billion ya, billion. Nol-nolnya itu berapa saya nggak tahu, saya belum pernah punya billion itu. Apalagi triliun atau lagi quartillion, nggak ngerti aku. Ngerti saudara? Begitu saudara menggunakan keuanganmu, itu terbatas. Kelihatannya banyak, tapi itu terbatas. Gunakanlah Yesus di dalam kepalamu, sehingga pikiran Yesus ada di dalam pikiran kita. Makanya pikirkanlah yang manis, pikirkanlah yang, ngerti firman itu? Kalau kita pakai kepala kita, enggak klik saudara, enggak bisa. Ayo kita menomorsatukan Tuhan. Begitu engkau menomorsatukan Tuhan, Tuhan akan menggantikan hatimu yang welek jadi hati yang baru, yang grace. Dan enggak pernah tersakitin. Sehingga saudara bisa melupakan forgiveness dan mempraktekkan kasih agape. Amin. Di Proverb 4 ayat 23 di Amsal dikatakan gini saudara. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Why? Jesus change your heart become new heart. Karena di situ kehidupan. Sekarang kalau hati kita yang rusak, apa yang bisa kita impartasikan? Pasti kesakitan itu. Betul enggak? Pernah enggak nemuin orang, kalau ketemu mengeluh saja? Aduh banyak. Banyak ya? Itu hatinya sudah rusak, biru, hijau, kuning, wis pokoknya kayak pelangi gitu hatinya itu di situ. Bolong-bolong sudah. Setiap hari ketemu orang ini pasti mengeluh. Atau kalau enggak apa lagi? Komplain. Atau apa enggak lagi? Kurang puas lah. Kesalahan orang itu yang diomongkan selalu kesalahan orang. Dia benar. Pernah ya lihat orang itu? Banyak dah. Oh, sering. Puji Tuhan saya enggak pernah menghadapi itu. Loh, maksudnya, loh, kan belum titik saudara. Nggak pernah saya menghadapi 100 tahun. Saudara, ini kehidupan tuh seperti itu. Di mana-mana saudara dengarkan itu, berarti mereka jelas tidak menomorsatukan Yesus di dalam hidupnya. Oke. Saya rindu kita sekeluarga besar Rimpert ini menomorsatukan Yesus. Sehingga waktu saya melakukan kesalahan, abang mau memaafkan saya. Karena pakai pikirannya Yesus, pakai Yesus nomor satu, pakai kepalanya Yesus. Begitu saya melihat woi menyakiti saya, saya akan lepaskan forgiveness. Karena kita memang satu tubuh saudara. Iya kan? Jadi ayo kita memikirkan ini saudara. Motivator mah gampang ya, dia bilang, aku atau kamu bisa. Kan gitu ya motivator dia. Membuat orang itu semangat, kamu bisa melakukannya, kamu pasti berhasil. That's true. Sehingga orang dipupuk hatinya, pikirannya, aku bisa. Tapi firman Tuhan ngajarkan apa? Kalau Yesus is your center, di dalam Tuhan, yang mustahil jadi, salah dah. Dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Siapa yang membuatnya? Dalam Tuhan. Dalam Tuhannya itu digaris bawahi. Motivator enggak ngomongnya dalam Tuhan. Kamu bisa. You have your power. You can do it. You can. Katakan you can. Gitu kan? Jadi diterapkan di sini. Di brainwash kita. Aku punya kuasa. Aku bisa. Siapa yang bisa? I. Kalau the center is Jesus, bersama Yesus, aku bisa. Lain saudara. Motivator yang sekarang senang, orang itu senang dibuat senang. Karena tidak diikut sertakan Yesusnya.
Tapi kalau saudara mengerti Yesus is the center, segala apapun yang kamu kerjakan, kalau engkau mau planning, mau bisnis A, bisnis B, kalau engkau mau ke sana, ke situ, libatkan Tuhan. Betul nggak saudara firman Tuhan? Nggak bisa kita melakukan sendiri. Gempor saudara. Karena kita terbatas. Oke, next. Ini saudara saya gambarnya banyak supaya saudara tahu banyak orang di sekitar kita pun yang screaming, yang swearing. Ini mulut merupakan satu poin juga sama si iblis, si jahat. Untuk kita mau bersama Yesus, menomorsatukan Yesus, iblis tahu dia menggunakan mulut kita. Tadi hati kita. Ya, iblis memakai mulut ini untuk memaki, gampang sekali maki, gampang sekali menggerutu, ngomel tadi ya, sudah disebut tadi kan. Nah ini saya ambil 3 contoh aja saudara ya. Jadi dari hati, dari tadi yang pertama apa? Masih ingat gak? Hati, yang pertama tadi apa? Lupa ya? Karakter kita juga, lalu ini mulut kita, oke? Mulut ini, firman Tuhan katakan, kalau dari satu sumber, tidak bisa keluar 2 sumber. Ada air tawar, air asin, tidak bisa. Kalau mulut ini keluar satu saja sumbernya, betul ya? Kalau kita tidak Jesus center, mulut kita yang keluar apa? Pasti tengkar, pasti ya. Swearing itu di sini itu umum. Ya Tuhan memanggil saudara untuk menjadi anak-anaknya. Tuhan sudah menaruhkan bibit-bibit yang luar biasa. Firman Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Sehingga mulut kita yang pada anak saya pun pernah sih dari lingkungannya saudara, dari lingkungan sekolah itu bisa swearing pasti. Tapi begitu saya dengar ya, enggak saya kaplok enggak. Katanya Pak Hin kan enggak boleh kasar. Ya, saya berubah kok Pak Hin. Saya enggak langsung ngaplok. It is good words gitu ya. It is good words. Jadi saya pribadi tidak akan memberikan contoh swearing itu. Betul enggak saudara? Kalau saya swearing, Audrey dan Kayla akan swearing. Gampang sekali, ya. Jadi dia akan pasti ikut. Why? I can't say that. You say that. Ngerti saudara? Apalagi anak zaman now. Oh bisa aja dia ini. Nah di Mazmur 8 ayat 3 dikatakan, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan, karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Di Mazmur ini dikatakan sebetulnya Tuhan itu memberikan kita kuasa di mulut ini untuk membungkam mulut musuh-musuh kita. Iblis tahu kalau mulut kita ini ada kuasanya. Sejak bayi itu sudah ditaruh mulut kuasanya. Waktu istri saya hamil, bukan saya yang hamil ya, istri saya hamil, kita dengerin lagu pujian, kita ajak doa anak itu. Sehingga dari bayi dia udah denger ini firman. Dia ayo dek baca firman, ayo dek kita berdoa makan, ayo dek kita doa. Setiap saat kita ajarin anak itu dalam kandungan untuk meletakkan dasar kekuatan dari mulutnya. Ya. Karena apa? Mulut ini sangat powerful. Mulut ini saudara bisa gunakan untuk mengutuki, mulut ini bisa saudara gunakan untuk memberkati. Bagaimana sekarang mulut ini yang satu bisa keluar kutuk dan berkat? Harus saudara gunakan satu saja. Berkat ya berkat. Kalau kutuk ya kutuk aja, kutukin aja. Ya saudara, jadi harus be careful with your mouth. Karena ini salah satu target utamanya iblis. Untuk kita tidak mau mengucap syukur sama Tuhan.
dibukalah mulut kita lebar-lebar sama iblis untuk bisa memaki. Ngerti saudara? Mengeluh, tidak pernah mengucap syukur. Karena iblis tahu saat mulut kita mengucap syukur itu ada power yang keluar. Tuhan gak mau mulut kita digunakan untuk mengutuki. Tuhan gak suka. Dan Tuhan menciptakan kita bukan untuk itu. Tapi iblis copy paste, kalau mulut ini mengatakan firman, orang yang belum kenal Tuhan akan kenal Tuhan. Waktu saudara kesaksian, orang akan tahu siapa Yesus inside you. Amin. Makanya iblis pakai mulut ini untuk cerewet, untuk memperkatakan orang, untuk menggosip. Orang kan lebih suka bukan? Daripada memperkatakan firman. Ya. Tapi kalau kita center kita is our life, Jesus is our center in our life, mulut ini automatically saudara akan baca firman. Saudara akan declarekan firman. Waktu saudara menghadapi tantangan, persoalan, saudara ucapkan firman dari mulutmu. Sehingga kalau engkau memperkatakan firman itu, ada kuasa yang keluar. Kalau Jesus is your center. Tapi kalau engkau centernya bukan Yesus, berarti yang keluar apa? Gosip, swearing, apalagi? Complaining. Ya seperti itu, yang negatif pokoknya. Bukan yang positif. Ya. Jadi Mazmur 42 ayat 6 dikatakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku Allahku. Saat hati kita sendiri mulai ndak mood. Nah kan ada ya orang Kristen mood-moodan, bukan mauludan ya, mood-moodan. Kadang up, kadang down, kadang up, kadang down, dan itu senang mereka. Kenapa? Begitu nanti saya datang ke Budayu, aku kayak gini, pasti Mbak Dayu didoain, ya kan? Up lagi, down lagi, datanglah ke Bu Grace doain. Bukannya kita nggak boleh saudara datang ke Bu Grace atau Dayu, bukan. Kalau saudara Jesus is your center in your life, halo? Waktu saudara menghadapi tantangan itu, orang Kristen tidak boleh up and down begitu. Saudara harus up terus. Anak tangga imannya. Selesaikan, naik. Tidak boleh down. Payah saudara. Saudara harus berdoa di sini. Daud ngajarkan. Hai jiwaku, katakan demikian. Kenapa kamu tertekan? Kenapa kamu gelisah? Bangkit. Jadi jiwa kita dininabobokan sama si iblis itu dengan persoalan saudara. Tapi kalau kita senternya Yesus dalam hidup kita, mulut ini bisa kita gunakan memperkatakan firman. Saudara harus belajar sendiri pengalaman ini dengan Tuhan. Mulutmu harimaumu, katanya orang-orang, betul enggak? Kalau mulut kita mengatakan, aku down saudara. Daud tidak mengajarkan begitu. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dia ngomong sama jiwanya nih. Dan gelisah di dalam diriku. Haraplah sama Tuhan. Wow, jangan berharap sama manusia. Jadi waktu saudara membuat Yesus is your center in your life, Yesus itu mengajarkan kita untuk memperkatakan firman, mengucapkannya, mendeklarkannya, apa yang kamu baca dalam firman dari pagi sampai sore, hari Minggu sampai hari Senin. Saudara kan pernah baca toh firman itu? Katakan firman itu, makanya setiap hari Minggu saudara datang, saudara catat firman apa yang hari ini untuk minggu ke depan ini harus aku taruh di sakuku.
Ini misalnya Yesus is the center of my life. Taruh itu di dalam hidupmu, di kantong hatimu itu, Yesus is the center of my life. Begitu ada tantangan, katakan, Yesus is the center of my life. Kalau Yesus centerku, Tuhan, aku memiliki kuasa dalam mulutku. Aku berdoa saat ini, dalam nama Yesus, segala persoalanku beres. Saya ada teman di Bali, dia lagi kesesakan yang dulu sering minta didoakan. Ini lagi finalnya dari bank, dari pengadilan lah, sampai pengadilan sekarang. Saya katakan ikuti saja. Aduh Pak, aku dibohongin bank. Dibohongin bank, aku ditarik banyak, sudah tahu aku keadaanku seperti ini, aku malah ngerti saudara, ditekan lagi. Kamu harus bayar bank ini, harus bayar ini, propertinya diambil. Oh, dia rasanya emosi gitu saudara. Saya katakan, halo, tenang, ikutin saja. Dan kamu akan melihat tahun-tahunmu yang dimakan belalang akan dilipat kali gandakan. Nah kan gitu saudara. Kalau saya nuruti, oh yota, saknone awakmu yo, aduh kasihan kamu, aku ikut down, sayang aku gak punya uang juga, kalau aku punya uang tak bantu. Spreketek itu saudara. Itu, aduh kesingkirkan saja. Yang perlu kita katakan itu semangatin dia tentang firman. Karena firman itulah sumbernya. Jesus is the center, Jesus itulah firman. Ucapkan mulutmu ini tentang firman. Saudara akan bangkit. Ini Daud saudara. Dia katakan, hai jiwaku kenapa kau tertekan di dalam jiwaku. Gini, di dalam tubuhku. Gak pukul saudara. Bangun, bangkit. Karena Yesus sudah bangkit dari kubur. Serius. Kalau kita lemas-lemas saudara, saudara gak akan pernah merasakan jamahan Tuhan. Saudara kan mau dikasihani. Cukup saudara. Saudara ini saatnya saudara harus bangkit dan melawan tipu muslihat iblis itu. Kalau semuanya anak Tuhan kayak gini, enak itu pendetanya. Saudara, saya mengencourage saudara untuk semangat. Saya katakan ini kata-katanya ini kalau saudara baca, mengapa engkau tertekan? Masa ngomongnya gini, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada, enggak gitu saudara. Surabaya Makassar di. Kenapa kok gitu? Saudara, kalau kita dininabobokan sama persoalan dan iblis, dia sangat senang. Sehingga mulut kita yang harusnya memperkatakan firman, dia memperkatakan apa? Pengeluhan. Tuhan, kapan selesai? Ngerti saudara? No, semua anak Tuhan ada persoalan. Tuhan tidak katakan gak ada persoalan. Engkau akan banyak, orang benar banyak persoalan, dikatakan firman. Kalau saudara sudah tahu banyak persoalan, apakah kita akan hadapi dengan loyo-loyo? No, bangkit saudara. Yes, seriously. Saya kalau ikutin loyo-loyo, saya nggak ada di tempat ini. Saya nggak tahu di mana. Saya mungkin meninggalkan Yesus. Maybe, I don't know. Karena saya frustasi. Gak ada bantuan, loyo, saya sudah kesini, saya sudah bakar tuh kapal saya gak bisa pulang lagi, istilahnya one way ticket ke sini. Maju tak gentar, gitu, rawi-rawi rantas, malang-malang putung bersama Yesus. Saudara kalau sama Tuhan Yesus harus gitu. Kalau saudara lemas-lemas, saudara akan dininabobokan sama si jahat. Seriously, mau ditimang-timang sama si jahat? Jangan. Dan ini waktunya saudara, penampian terjadi. Kalau penampian itu terjadi, yang loyo-loyo itu dibuang saudara. Seriously. Tuhan kok jahat? Enggak. Tuhan itu datang bukan seperti bayi lagi. Dia datang dengan pedang dan timbangan. Ini seriously. Saudara jangan menganggap enteng, saudara jangan menganggap enteng. Hari-hari terakhir ini, setiap persoalan, setiap COVID, masalah,
Itu Tuhan izinkan untuk kita bangkit. Dan kita saatnya memperkatakan firman itu keluar dari mulut kita. Karena itu ada power, oke? Yang terakhir Yohanes 4 ayat 14 dikatakan gini, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadamu akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudara terima Yesus Kristus? Saudara membaca firman Tuhan? Itulah air kehidupan. Saudara minum. Tapi saudara kenapa up and down? Itu air yang kuberikan kepadanya akan menjadi apa? Mata air, sumber mata air yang memancar sebentar. Apa dikatakan di situ? Terus menerus memancar. Enggak mut-mutan, enggak ada Kristen mut-mutan. Serius, ini serius saudara. Mungkin keras ya Santoso kalau bawain firman kok emosi gitu. Kalau saya enggak emosi nanti saudara ngantuk. Saya mau bawa saudara semangat sama Tuhan. Ya. Kalau ini firman mengatakan air yang aku berikan itu menjadi mata air. Why? Sekarang pertanyaannya, kamu mut-mutan jadi anak Tuhan. Why? Apa yang kamu minum? Airnya Tuhan apa air keran? Loh, serius saudara, kalau kita ini minum air firman Tuhan benar, saudara membuat Yesus is your center in your life, air itu menjadi mata air. Firman yang kamu terima menjadi mata air. Gak ada lagi saudara lemes-lemes itu. Karena apa? Karena kalau kita lemas, iblis itu senang saudara. Waktu istri saya sakit itu, di diagnosa sakit, saya cuma katakan, don't stop, praise God. Waktu kalau dia siapa sih mau kanker? Ada yang mau? Tak kasih saudara. Tidak ada orang yang mau cancer. Tapi saudara bisa bayangkan ya, kalau itu terjadi dalam dirimu, apa yang kamu lakukan? Kamu akan down atau bangkit? Bangkit. Ada ceritanya terakhir nih, si pengemis itu ya, yang di firman ya, saya nggak sebut ayatnya, dia mau keluar takut, yang kusta ya, 10 kusta itu ya. Mau keluar takut nanti dibunuh. Nggak keluar mati dia kelaparan. Akhirnya mengambil keputusan apa? Keluar. Gua dapat makan, nggak makan, toh juga gua mati. Ngerti saudara? Gua di dalam kelaparan, gua mati. Mending gua keluar, siapa tahu ada makanan. Understand? Kita harus seperti itu saudara. Harus memiliki iman yang radikal sama Tuhan. Jangan loyo. Di akhir ini, saya dengar tadi istri saya bilang ada varian baru COVID-nya. Aduh saudara kalau ngikutin itu stres gak? Takut gak? Terus aku di booster lagi, berapa kali booster ini lagi. Bolong nanti sini. Saudara, put Jesus is your center in your life. Kalau kita berjalan sama Yesus, kita dibawa pengertian-pengertian baru, hati yang baru, pemikiran yang baru. Kadang-kadang saudara dapat feedback dari Tuhan, ding, ini, you know. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Dan ini harus saatnya, saudara gak boleh loyo-loyo sama Tuhan. Bangkit saudara, katakan seperti Daud, hai jiwaku kenapa kamu lemah? Bangkit, bangun. Kalau di sini gak mempan, sini saudara. Jengkel aku toh. Di sini nggak bisa. Nepoknya juga gini. Eman dodoku. Ya toh. Ini kemplang ini. Bangun gitu. Ya. Saudara jangan ditiru. Ini hanya di TV, ini online aja. Saudara harus serius. Saya katakan ini jangan saudara menilainya gini. Oh kasar banget sih pendetanya. Bukan saudara. Kadang memang harus dirampas. Itu firman mengatakan,
harus dihentakkan. Karena kalau tidak, dia akan kena aliran-aliran itu.